Minasan konnichiwa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai verba kausatif dalam bahasa Jepang. Kalimat yang menggunakan verba kausatif memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memaksakan, menyuruh. Yang kedua, membiarkan, memberi izin. Yang ketiga, menimbulkan ekspresi atau perasaan. Sekarang saya akan menjelaskan perubahan verbanya. Untuk verba golongan pertama atau kata kerja golongan 1, suku kata terakhir diganti ke urutan yang A, lalu ditambah dengan seru. Ya, jika minasan ingin lebih sopan lagi, bisa diganti dengan semas. Kecuali untuk kata kerja golongan 1 yang suku kata terakhirnya adalah U. Ya, untuk yang kata kerja yang suku kata terakhirnya itu U, itu diganti ke wa. Ya, tetsudau menjadi tetsudawaseru, kaku menjadi kakaseru, oyogu menjadi oyogaseru, hanasu menjadi hanasaseru, matsu menjadi mataseru, asobu menjadi asobaseru, yomu menjadi yomaseru, sukuru menjadi sukuraseru. Jika ingin lebih sopan lagi, minasan bisa menggunakan semas. Tetsudawaseru menjadi tetsudawasemasu, kakaseru kakasemas, oyogaseru oyogasemas, hanasaseru hanasasemas, mataseru matasemas, asobaseru asobasemas, yomaseru yomasemas, sukuraseru sukurasemas. Kemudian untuk kata kerja golongan 2, suku kata terakhir dihilangkan dan diganti dengan saseru. Contohnya, taberu menjadi tabesaseru, shiraberu menjadi shirabesaseru, abiru menjadi abisaseru. Untuk lebih sopan lagi bisa menggunakan sasemas. Tabesaseru menjadi tabesasemas, shiraberu shirabesasemas, abiru menjadi abisasemas. Sedangkan untuk kata kerja golongan 3, suru menjadi saseru, kuru menjadi kosaseru. Untuk sopannya sasemas dan kosasemas. Sekarang saya akan menjelaskan pola kalimat pertama yang menggunakan verba kausatif. Pola kalimatnya adalah n, nomina atau kata benda yang berupa orang, partikel o, lalu verba intransitif kausatif. Ini kanjiji. Di situ adalah jidoshi ya, kata kerja intransitif ya. Contoh kalimatnya. Kacho wa Matsukura-san o Tokyo e shuchou sasemasu. Kacho menyuruh Matsukura-san untuk dinas ke Tokyo. Watashi wa musuko o jiu ni asobasemasu. Saya menyuruh, bukan menyuruh kalau di sini ya, saya membiarkan anak laki-laki saya untuk bermain dengan bebas. Nah, minasan, perhatikan untuk kalimat ketiga sebagai pengecualian jika verba intransitif mengikuti nomina atau kata benda tempat, maka partikel yang digunakan sebelum verba intransitif kausatif adalah partikel o dan inti perbuatannya ditunjukkan dengan partikel ni. Ya, seperti pada kalimat 3. Watashi wa kodomo ni michi no migi gawa o arukasemasu. Saya menyuruh anak saya untuk berjalan di sisi kanan jalan. Ya, bisa dilihat sebelum arukasemasu, karena di situ ada nomina atau kata benda tempat ya, michi no migigawa, maka partikel yang digunakan sebelum arukasemasu adalah o dan inti perbuatannya itu yang setelah kodomo itu kita gunakan partikel ni. Tetapi kalau pada kalimat yang tidak mengandung kata benda tempat atau nomina tempat, maka tanda
untuk pelaku menggunakan partikel o. Ya, tanda untuk pelakunya menggunakan partikel o. Watashi wa kodomo o arukasemasu. Watashi wa kodomo o arukasemasu. Saya menyuruh anak saya untuk berjalan. Jadi setelah kodomo itu digunakan partikel o karena tidak ada nomina tempat ya minasang. Pola kalimat yang kedua yang menggunakan verba kausatif adalah nomina yang berupa orang ditambah dengan partikel ni, ditambah dengan nomina, lalu partikel o, kemudian verba transitif kausatif atau tadoshi ya, verba transitif kausatif. Kita lihat contohnya. Asa isogashi desu kara musume ni asa gohan no junbi o tetsudawasemasu. Karena pagi itu sibuk, saya menyuruh anak perempuan saya untuk menyiapkan sarapan. Ya. Contoh kalimat yang kedua, sensei wa seito ni jiyu ni iken o iwasemashita. Sensei membiarkan murid untuk mengatakan pendapatnya secara bebas. Kata kerja yang ada di kalimat ketiga kita lihat ya. Musuko ga kare o tsukuritai no de tsukurasemasu. Nah ini walaupun tidak ada ni-nya, tapi kita bisa pakai juga ya karena tsukuru itu kan kata kerja transitif ya. Jadi masuk ke pola kalimat yang ini. Musuko ga kare o tsukuritai no de tsukurasemasu. Karena anak laki-laki saya ingin masak kare, maka saya membiarkan anak saya untuk memasak, gitu. Ya, ini masuk ke pola kalimat yang ini karena tsukuru itu kata kerja transitif. Ya. Nah, minasang perhatikan kata kerja kausatif atau verba kausatif itu umumnya digunakan yang memiliki arti memaksa, menyuruh itu umumnya digunakan dari atasan ke bawahan, dari orang tua ke anak. Nah, tapi jika seorang bawahan ingin minta atasannya untuk melakukan sesuatu dan terdapat hubungan atasan dan bawahan yang jelas, maka digunakan verba bentuk te itadakimasu ya, verba biasa ya. Kita tambah dengan te itadakimasu. Seperti kalimat yang pertama, watashi wa buchou ni setsumei shite itadakimashita. Saya menerima penjelasan dari manajer. Ya, ini setsumei shimasu-nya tidak diubah ke bentuk kausatif. Ya, karena ini kan dari bawahan kepada atasan. Jadi sebelum kalimat ini, saya sebelumnya pasti sudah minta tolong ke manajernya untuk minta penjelasan. Nah, ketika penjelasan itu sudah diberikan, dia baru bikin kalimat ini ya. Saya menerima penjelasan dari buchou. Ya. Nah, jika kedudukan kedua belah pihak sama atau tidak jelas, maka digunakan verba bentuk te moraimasu. Ya, tidak digunakan verba kausatif, tapi verba bentuk te moraimasu. Seperti pada contoh nomor 2. Watashi wa tomodachi ni setsumei shite moraimashita. Saya menerima penjelasan dari teman. Ya, ini tidak menggunakan bentuk ini ya, verba kausatif ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, verba atau kata kerja yang menimbulkan perasaan seperti anshin suru, shinpai suru, gakkari suru, yorokobu, tanoshimu, okoru, bikkuri suru dapat digunakan dari bawahan kepada atasan dan dari anak ke orang tua. Kodomo no toki karada ga yowakute haha o shinpai sasemashita. Nah, waktu kecil karena tubuh saya lemah,
saya membuat ibu saya khawatir. Nah, ini bisa dari anak ke orang tua karena shinpai shimasu atau shinpai suru itu adalah verba yang menimbulkan perasaan. Contoh yang lain, oya o yorokobasetakute isshoukemei benkyou shimashita. Saya belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan keras untuk menyenangkan orang tua saya. Ya, ini juga bisa ya untuk dari anak ke orang tua. Karena yorokobu itu kan termasuk kata kerja yang menimbulkan perasaan. Pola kalimat yang terakhir adalah verba kausatif diubah ke bentuk te ditambah itadakimasen ka, ya. Nah, pola kalimat ini digunakan ketika pembicara memohon persetujuan dari lawan bicara terhadap tindakan yang pembicara lakukan, ya, terhadap tindakan yang akan pembicara lakukan. Jadi minta izin dulu, ya, boleh atau tidak, begitu ya. Kita lihat kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang pertama ini adalah verba biasa, ya, kata kerja biasa, kata kerja bentuk te ditambah itadakimasen ka. Kita lihat ya minasang. Kopiki no tsukai kata o oshiete itadakimasen ka? Nah, kalau ini artinya adalah mohon ya Anda ajari saya cara menggunakan mesin fotokopi ini, ya. Bisa nggak Anda kasih tahu saya, Anda ajari saya cara menggunakan mesin fotokopi ini, ya. Kalau kalimat yang pertama ini pelakunya adalah lawan bicara, ya. Jadi saya meminta lawan bicara saya untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, tapi kalau kata kerja sebelum te itadakimasen ka berupa kata kerja kausatif atau verba kausatif, maka yang menjadi pelaku itu adalah pembicara sendiri, ya. Seperti contoh nomor 2. Chichi wa byoki nanode soutai sasete itadakimasen ka? Karena ayah saya sedang sakit, dapatkah Anda membiarkan saya dapatkah Anda mengizinkan saya untuk pulang lebih awal, ya. Jadi dia minta izin, ya, karena ayahnya sakit, dia mau pulang lebih cepat, jadi dia minta izin. Nah, ini bisa pakai verba kausatif ditambah dengan te itadakimasen ka. Nah, untuk lebih sopan lagi, minasang bisa pakai kalimat yang ketiga, ya. Kyoshuku desu ga chichi ga byoki nanode soutai sasete itadakimasen deshou ka? Ya, ini lebih sopan daripada yang kedua. Artinya sama, ya. Maaf, karena ayah saya sedang sakit, saya ingin tahu nih apakah saya bisa pulang lebih awal, ya. Saya ingin minta izin apakah saya bisa pulang lebih awal, gitu. Ya, jadi verba kausatif diubah ke bentuk te ditambah dengan itadakimasen ka memiliki pengertian jika bahwa pembicara ingin mohon persetujuan dari lawan bicara atas tindakan yang akan dilakukan oleh si pembicara. Itu yang minasang. Demikianlah penjelasan saya mengenai verba kausatif dalam bahasa Jepang. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat, ya.